Halo semua, saya Muhammad Aryo Jaludin, NPM 18113419 akan menjelaskan tentang bab 8 yaitu Implementation and Code of Ethics. Sedikit tentang implementasi. Implementasi merupakan sebuah penerapan solusi yang dilakukan di dunia nyata untuk mengatasi sebuah permasalahan yang sedang terjadi ataupun akan muncul di kemudian hari. Mengimplementasikan sebuah solusi ke dalam kehidupan nyata terdengar sangatlah mudah. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Ada berbagai macam masalah yang akan timbul saat kita hendak mengimplementasikan sebuah solusi. Masalah tersebut biasanya muncul karena 3 sebab. Hal yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik dari implementasi. Misalnya, kompleksitas solusi. Semakin kompleks sebuah solusi yang muncul, maka akan semakin sulit untuk mengambil langkah mana yang akan diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Lalu hal yang kedua adalah hal yang berkaitan dengan problem user atau pemilik masalah dan faktor internal dari individu lain yang terpengaruh oleh solusi yang diimplementasikan. Lalu yang ketiga adalah hal yang berkaitan dengan lingkungan dari proyek untuk menyelesaikan masalah tersebut. Agar ketiga hal tersebut tidak terjadi, ada baiknya kita melakukan perencanaan sebelum kita melakukan sebuah implementasi. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk merencanakan sebuah implementasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi semua stakeholder dari problem situation. Yang kedua adalah membangun jalur komunikasi antara problem owner dan juga problem user. Yang ketiga, kita harus menjelajahi dan mengelola berbagai ekspektasi yang sudah ada sebelumnya pada perencanaan tersebut. Yang keempat, kita wajib memberitahu dan juga bertukar pikiran dengan problem owner serta problem user. Tujuannya adalah agar kita tahu satu sama lain masalahnya apa dan juga untuk kemajuan perencanaannya juga. Yang kelima, kita wajib memeriksa semua sumber ketersediaan berbagai input data yang akan dibutuhkan. Lalu yang keenam, ada baiknya kita menggunakan beberapa peralatan khusus seperti komputer dengan perangkat lunak yang sudah dirancang untuk membantu aktivitas perencanaan. Lalu yang ketujuh, kita kembangkan terus perangkat lunak yang kita gunakan agar dapat tetap digunakan di masa depan untuk memecahkan masalah yang akan datang. Yang kedelapan, kita rencanakan dan jalankan proses implementasi. Lalu yang kesembilan, kita lakukan tindak lanjut dan pengendalian terhadap implementasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sebuah solusi yang telah diimplementasikan tentu membutuhkan sebuah pengendalian dan juga pemeliharaan. Ada beberapa aktivitas kontrol yang perlu dilakukan, yaitu pertama, membuat daftar untuk setiap input. Yang kedua, membuat daftar struktural yang berhubungan dengan variabel sistem pada input serta output. Yang ketiga, mengukur setiap input secara rinci. Yang keempat, bertanggung jawab atas setiap item dalam pengendalian. Yang kelima, membuat rincian untuk penyesuaian solusi terhadap perubahan kuantitatif. Setelah itu, kita perlu menindaklanjuti implementasi dan juga model kinerja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan monitoring dari implementasi tersebut. Karena pasalnya, suatu masalah tidak dapat dikatakan selesai bahkan setelah sebuah solusi diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisa saja ada masalah yang terjadi setelah solusi tersebut diterapkan. Misalnya, gangguan dari internal ataupun eksternal. Lalu yang kedua, kita lakukan performance audit. Audit ini perlu dilakukan untuk memastikan kinerja dari sebuah solusi yang telah diterapkan. Biasanya, audit akan dilakukan dalam beberapa periode setiap tahun. Tujuan audit juga untuk memastikan seberapa jauh perkembangannya dari periode ke periode, baik secara manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan. Hasil audit nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan forecasting. Yang ketiga adalah full versus partial implementation. Pada tahap ini kita bisa membandingkan apa yang sudah kita implementasikan dengan solusi-solusi sebelumnya yang tidak terpilih untuk diimplementasikan.
Setelah kita melakukan ketiga hal tersebut, tentu nantinya kita perlu melakukan sebuah keputusan. Dan tentu dalam pengambilan keputusan tersebut kita membutuhkan sebuah etika dalam pengambilannya. Karena tentu kita tidak bisa asal-asalan ambil keputusan, atau nantinya bisa saja terjadi kaustik atau kekacauan setelahnya. Yang pertama adalah ethics as a basic for decision making. Pada fase ini kita perlu melakukan etika dalam setiap pengambilan keputusan agar kita tidak dipandang egois, tidak dipandang tidak konsisten, serta tidak cenderung terlihat ada unsur kepentingan pribadi. Analis itu harus bisa mengasumsikan langsung tanggung jawab secara moral atas keterlibatan mereka sendiri dalam perencanaan serta berbagai rekomendasi solusi yang dapat diambil untuk diimplementasikan. Yang ketiga ada professional ethics of the MS or OR analyst. Seorang analis perlu memastikan bahwa aksi yang telah dilakukan tidak cacat apabila dilihat dari sudut pandang profesional. Sekian penjelasan dari saya. Apabila Anda memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran, Anda bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.